Akhirnya datang juga smartwatch tahunannya Huawei. Ya, Huawei Watch Fit 5. Yang saya pilih kali ini adalah warna hijau dan ini saya beli second ya. Di video kali ini saya akan coba compare dengan smartwatch GPS lainnya yang harganya mirip-mirip. Apakah smartwatch terbaru dari Huawei ini GPS-nya bisa lebih baik? Nanti kita lihat. Kalau dari segi desain saya perhatikan ini masih mirip-mirip seperti pendahulunya yaitu Huawei Fit 4 atau Fit 3 ya. Bedanya untuk di bagian sisi kanannya aja nih. Kalau Fit 3 itu dia flat, datar, sedangkan yang Fit 5 ini dia ada lekukannya. Untuk di bagian display terlihat bezel hitamnya lebih tipis dibandingkan Fit 3. Ini saya masih punya ya, Huawei Fit 3. Untuk smartwatch-nya sendiri terbilang bobotnya ini cukup ringan ya. Saya coba lepas strapnya dan saya coba timbang. Smartwatch-nya aja ada di 27,5 gram dengan full strapnya ada di 48,7 gram. Ini terbilang ringan banget ya, di bawah 50 gram. Untuk kualitas strapnya sendiri dari Huawei ini benar-benar saya suka banget ya. Lembut, lentur, halus, dan nyaman dipakai berlama-lama. Untuk ukurannya sendiri juga ini tidak terlalu panjang, jadi cukup pas buat kamu yang punya pergelangan tangan kecil seperti saya. Dilihat dari samping juga ini tidak terlalu tebal dan AOD-nya cakep pakai banget. Raise to wake sangat amat lancar, responsif. Walaupun memang untuk diameter sendiri kalau saya lihat lock to lock memang lumayan masih agak besar sih. Tidak seperti Apple Watch yang seri 40 mm itu kecil. Kalau saya ukur untuk ketebalannya sendiri smartwatch ini 12 mm dengan lebar case diameter 38 mm lebih. Lock to lock-nya ada di 43 mm ya. Displaynya sendiri dia cukup besar di 1,82 inch dengan kecerahan brightness fullnya 2500 nits. Saya coba tes bawa ke outdoor di bawah sinar matahari langsung, ini masih bisa terlihat dengan jelas, cukup amat jelas. Dan saya merasa untuk flickernya sendiri juga tidak terlalu parah ya, ini cakep sih. Kalau mau yang lebih terang lagi di 3000 nits, itu yang versi Pro-nya ya, itu benar-benar mantep banget. Lebih terang dibandingkan yang versi biasanya ini. Emang kalau untuk di fitur-fiturnya Huawei Fit 5 ini ada beberapa fitur terbaru ya, terutama yang di Pro-nya itu lebih banyak sih. Ditunggu aja untuk versi Pro-nya, mungkin besok akan segera hadir. Salah satunya untuk fitur ini yang baru seperti kesadaran pernafasan, lalu ada adaptasi ketinggian. Di Fit 4 juga ada deh setahu saya. Fitur outdoor juga masih tersedia sama seperti di Fit 4, ada kompas, baro, alti. Lalu ini adalah petal map yang harus kita unduh melalui aplikasi ya dari ponsel. Kemudian untuk voice recording ini tersedia. Jadi teringat seperti di smartwatch Galaxy Watch 8 Classic saya yang memiliki fitur voice recording juga ya. Kemudian untuk yang terbaru seperti watch face ini saya lihat cukup banyak ya yang baru-baru dari Huawei Fit 5. Untuk fitur olahraganya sendiri saya tes untuk berkegiatan di outdoor, lock GPS-nya ini cukup cepat walaupun di dalam ruangan ya. Dan saya coba tes sekaligus dengan smartwatch dari Amazfit Active Max untuk kualitas GPS-nya seperti ini. Yang pertama kita lihat untuk Huawei Watch Fit 5, untuk rute GPS-nya ini terlihat garis lintasnya lumayan. Memang bukan yang paling presisi dan terakurat ya. Saya melihat di sini masih ada keluar jalur beberapa, tetapi segini udah cukup oke. Di bagian yang ruwet ini saya coba berhenti dan coba santai gitu ya. Nongkrong, ini durasinya sekitar 1,5 jam, dia tidak terputus sama sekali, cukup oke. Menurut saya untuk kualitas GPS-nya, Huawei Fit 5 ini bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan GT Runner 2 ya. Yang kemarin saya tes, GT Runner 2 itu masih ada keluar-keluar jalur loh, dia punya garis lintas GPS-nya. Dan terbilang Huawei GT Runner 2 ini harganya lumayan ya, di hampir 5 jutaan. Sedangkan Huawei Fit 5 itu hampir separuhnya, di 2 jutaan aja. Memang untuk dari segi fitur, Huawei GT Runner 2 itu lebih banyak. Dia punya fitur yang namanya NFC, tampilannya round screen, dan diameternya yang terbilang kalau saya lihat lebih kecil dibandingkan Huawei Fit 5. Sedangkan Amazfit Active Max, kita lihat, ini saya gunakan di outdoor, ini sekitar 1 jam 45 menit. Jadi ini terbacanya lebih lama ya. Karena untuk Huawei Fit 5, waktu saya mulai itu ada jeda otomatis, saya lupa offin. Kita lihat untuk Amazfit Active Max, di bagian lekukan-lekukan jalanan ini terlihat cukup presisi, detail, dan juga jarang keluar jalur ya. Dan bagian ruwet-ruwetnya ini saya coba santai dan nongkrong sama seperti di Huawei tadi ya terbacanya. Dan di bagian lingkaran ini saya coba bandingkan keduanya. Bisa dilihat ya kalau Amazfit Active Max itu masih di dalam jalur lintas GPS-nya. Sedangkan Huawei ini agak melenceng nih guys, sampai keluar gitu ya. Kalau untuk GPS, kualitas GPS-nya saya lebih megang Amazfit sih, lebih baik.
kalau saya perhatikan. Untuk daya tahan baterai saya tes dari semalaman. Dari jam 1 pagi itu ada 80%. Sedangkan sekarang sudah sekitar 13 jaman. GPS saya pakai udah lumayan lama. Always on display saya aktifkan, tapi kecerahan brightness saya tanpa auto, jadi manual aja. Turunnya ini sekitar 15%. Jadi kalau sekitar 24 jam ini bisa turunnya sekitar 30%-an ya. Sekali lagi ini semua tergantung dari pemakaian kita masing-masing, kualitas atau daya tahan baterainya ya. Yang pasti kalau tanpa always on display dan GPS penggunanya ya sewajarnya, itu biasanya lebih awet sih baterainya. Lalu untuk smart feature seperti Bluetooth call saya coba tes dari WhatsApp call ya, aplikasi WhatsApp yang terhubung ke smartphone Samsung Galaxy A56. Dia bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya tanpa harus dari smartphone lagi. Nama pemanggil juga terlihat muncul dan notifikasi chat masuk. Saya perhatikan dia bisa membaca banyak karakter pesan dan kita bisa balas pesannya ini melalui pesan teks, template ataupun emoji, dan kita juga bisa pilih balas pesan melalui keyboard. Tapi untuk keyboardnya sendiri saya tidak merasakan ada haptic feedback. Untuk watch face dari Huawei sendiri terbilang oke-oke ya. Ini terbilang banyak yang berbayar maksudnya. Kalau free-nya ya biasa aja sih. Tapi kalau kita lihat di Amazfit aplikasi Zepp, ini watch face pilihan yang disediakan dari Amazfit Zepp sendiri ini terbilang oke loh. Nggak kalah dari Huawei. Hampir setiap minggu ada aja yang baru loh. Dan itu gratis ya, kebanyakan. Ya, kesimpulannya yang bisa saya berikan dari Huawei Fit 5 yang saya gunakan ini nggak nyampe 1 harian ya. Ya sampai video ini tayang ya kurang lebih 1 harian lah. Kekurangan di smartwatch Huawei Fit 5 ini yang saya rasakan untuk fiturnya itu kurang lebih mirip-mirip dengan tipe sebelumnya. Memang ada beberapa hal yang diperbarui sih untuk fitur-fiturnya yang tadi saya sebutkan di video ya. Mungkin kalau mau yang benar-benar berasa itu ada di bagian versi Pro-nya ya, Fit 5 Pro. Di bagian kualitas GPS sendiri menurut saya ini lebih baik dibandingkan dengan GT Runner 2. Ya menurut saya pribadi ya. Tapi untuk mengingat harganya yang di 2 jutaan ini udah cukup oke ya. Walau kalau kita lihat di brand sebelah itu si Amazfit, menurut pendapat saya pribadi lagi itu lebih baik sih untuk keakuratan atau presisi GPS-nya ya. Jadi apakah Huawei Watch Fit 5 layak dibeli? Jawabannya iya, terutama kalau kamu yang mencari smartwatch ringan, stylish, dengan fitur olahraga yang cukup banyak ya, dan harganya yang tidak terlalu mahal dibandingkan dengan GT Runner 2 itu bisa 5 jutaan loh. Memang bedanya dia belum ada NFC sih. Untuk kualitas displaynya sendiri udah cukup oke ya, di 2500 nits, di outdoor, di sunlight itu benar-benar masih terlihat dengan jelas. Keren banget. Saran dari saya kalau bisa untuk menggunakan smartwatch Huawei ini di Android itu lebih baik ya. Seperti fitur yang balas chat tadi melalui template, WhatsApp call itu bisa di Android, terutama di Samsung. Mungkin kalau kamu punya budget sekitar 5 jutaan, pengen GPS yang benar-benar akurat gitu, mungkin bisa pilih si Suunto Res S. Nanti akan segera tayang videonya, juga akan saya compare. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan pengalaman saya menggunakan Huawei Watch Fit 5. Kurang lebih ini ya sekitar 1 harian lebih lah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Dan jika ada yang mau dibahas lebih lanjut tentang Huawei Watch Fit 5 ini, bisa tulis di kolom komentar. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.